batu lemparan berikutnya kena kepala salah satu temennya Romi. Dan ini posisinya ada di depan Romi persis. Ketika mereka ngecek kondisi, ternyata 4 teman mereka ini sudah nggak bergerak sama sekali, kepala mereka itu luka parah. Romi ini tiba-tiba didatengin 2 sosok. Awalnya 2 sosok ini berdiri di pojokan kamarnya Romi. Setelah diperhatikan oleh Romi, ternyata ini adalah sosok 2 temannya yang meninggal itu. Faruk dan Wendy datang waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Romi yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, kita akan menceritakan tentang supporter bola di Indonesia, teman-teman. Jadi sepak bola di Indonesia ini bukan sekedar olahraga, melainkan bagian dari jiwa masyarakat Indonesia. Sejak kecil, banyak anak-anak yang tumbuh bersama bola. Di kampung mereka, di gang-gang kecil mereka, semua main bola. Dan kita juga terbiasa nonton pertandingan liga di TV, atau mungkin nonton di stadion secara langsung. Dan pada akhirnya, menjadi seorang supporter itu bukan hanya cuma soal mengikuti tim, tetapi menjalin sebuah identitas. Dan fanatisme supporter di Indonesia ini sangat menonjol sekali. Menurut beberapa penelitian, supporter Indonesia itu dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik. Dan cinta mereka kepada timnya itu bukan hanya soal prestasi, tapi soal kebanggaan, sejarah, dan juga solidaritas antar anggota komunitas supporter. Tapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang nggak bisa diabaikan. Sepak bola di Indonesia ini nggak selalu aman bagi supporter. Dan sejarah mencatat banyak sekali tragedi yang terjadi di Indonesia. Banyak juga supporter yang meninggal karena bentrokan, pengeroyokan, maupun lemparan benda-benda tajam, bahkan desakan massa. Dan kita tahu bersama bahwa puncak tragedi itu terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Hal ini terjadi ketika waktu itu Arema melawan Persebaya, dan setelah Arema kalah dari Persebaya, ribuan supporter ini turun ke lapangan. Polisi langsung menembakkan gas air mata ke tribun, dan disitulah akhirnya memicu kepanikan yang sangat hebat sekali. Banyak orang terjebak, mereka saling dorong di situ dan berdesakan menuju ke pintu keluar. Dan akibat dari ini, laporan menyebutkan bahwa 135 orang meninggal, dan ratusan yang lainnya ini luka-luka. Jadi kenapa begitu banyak tragedi di Indonesia? Salah satunya adalah fanatisme yang terlalu ekstrim. Jadi ketika supporter sangat fanatik, emosi itu bisa meledak pada saat tim kesayangan mereka ini kalah misalnya. Jadi di situ mereka merasa dikhianati. Dan kadang dorongan agresi ini muncul. Dan yang kedua, seperti yang kita tahu bahwa penegakan hukum di negara ini sangat lemah. Kalau hal ini memang dalam aspek apapun ya nggak cuma urusan tersebut. Memang dalam hal apapun hukum kita ini memang lemah. Dan juga keamanan dan juga manajemen di stadion itu juga kita masih perlu banyak yang dibenahi. Dan karena ini juga penting.
Dalam tragedi Kanjuruhan misalnya, akses pintu keluar itu akhirnya jadi sorotan. Kepanikan besar ini membuat banyak orang yang nggak bisa evakuasi dengan aman waktu itu. Dan lewat tayangan ini teman-teman, kita juga menyampaikan pesan, ayo mulai sekarang kita belajar dewasa dalam mendukung tim kesayangan kita. Tunjukkan cinta kepada klub dengan cara-cara yang positif. Dukung dari tribun, semangati tim, tapi jangan biarkan emosi menguasai kita sampai merugikan orang lain. Utamakan persaudaraan, dan ingat bahwa supporter dari tim lain ini bukan musuh selamanya. Sekalipun kita berlainan klub, kita tetap satu tanah air. Ya, kita sama-sama bangsa Indonesia. Dan cerita yang akan kami ceritakan ini tentang kisah kelam supporter dari Surabaya yang mengalami tragedi naasnya. Cerita ini teman-teman dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Romi. Romi ini adalah salah satu korban yang selamat ketika 4 orang temannya itu tewas. Dan ketika kejadian ini terjadi, Romi masih duduk di bangku kelas 3 SMP di salah satu sekolah swasta di daerah Surabaya Utara. Nah, kebetulan rumah Romi ini berada di kampung padat penduduk di daerah Surabaya Utara. Lingkungannya juga ramai, banyak gang-gang sempit di sana. Jadi dari kecil dia sudah terbiasa setiap sore anak-anak di sana itu main bola di jalanan, di gang-gang sempit. Jadi dari kecil Romi sudah akrab sekali dengan satu klub bola kebanggaan Surabaya, yaitu Persebaya Surabaya. Nah, dari mulai mereka ini nonton bareng di warung, terus ketika timnya menang atau Persebaya menang itu ya mereka ikut konvoi kemenangan, sampai mereka buat bendera atau spanduk sendiri untuk dibawa ke stadion ketika pertandingan. Dan di kampungnya Romi, menjadi supporter Persebaya atau bonek ini bukan cuma soal nonton bola. Jadi ini adalah sebuah identitas. Dan teman-teman Romi yang lain juga seperti itu. Semuanya ini fanatik. Nah, hari itu ceritanya, Romi dan 14 teman-teman kampungnya ini memutuskan berangkat ke Bojonegoro untuk mendukung tim kesayangan mereka tanding. Nah, beberapa dari yang berangkat ini, ada teman Romi yang satu sekolah kebetulan. Yang teman satu sekolah itu Faruk, Wendy, dan Hasan, dan juga Nokin. Nah, mereka berangkat waktu itu tanpa mikir panjang, tanpa uang yang cukup, dan tanpa rencana yang ribet. Waktu itu ya mereka masih anak-anak SMP. Yang mereka pikir cuma satu, mereka harus datang ke stadion dan nonton tim kesayangan mereka apapun caranya. Karena nggak punya ongkos naik kereta penumpang, mereka pilih cara yang sering dipakai anak-anak kampung waktu itu, yaitu mereka numpang kereta barang di sekitar stasiun Pasar Turi. Kalau dalam istilahnya ya, mereka ini gandol. Mereka tahu sebenarnya kalau itu berbahaya. Tapi pada saat itu ya mereka nggak peduli. Yang penting gimana caranya bisa sampai ke sana. Jadi siang itu mereka naik ke gerbong kosong tanpa sepengetahuan petugas. Nah, waktu kereta jalan itu angin kencang ini dari samping kenceng banget. Suara gesekan roda kereta juga keras banget. Tapi mereka di situ malah ketawa-ketawa ya karena kondisinya memang menyenangkan bersama teman-teman yang lain gandol kereta gerbong. Di pikiran mereka saat itu, perjalanan jauh ini adalah bagian dari kebanggaan menjadi supporter. Dan kereta waktu itu mulai memasuki daerah-daerah yang sepi. Terus di beberapa titik, gerbong ini mulai melambat. Biasanya kalau kereta mulai melambat ini, mereka siap-siap. Karena kadang ada rahasia petugas, tapi ternyata yang datang ini bukan petugas. Dari arah samping rel itu tiba-tiba ada orang yang melempari gerbong dengan batu. Dan batunya bukan ukuran kecil, batu dengan ukuran yang besar. Awalnya mereka kira ya mungkin 1 atau 2 kali. Ternyata enggak. Lemparannya itu bertubi-tubi dan lemparannya kenceng banget. Kayak mereka ini yang ngelempar itu kayaknya memang sudah sengaja menunggu rombongan supporter yang lewat. Jadi ketika batu pertama kena teman Romi di bagian bahunya, dia sempat teriak. Tapi untungnya dia masih sadar. Terus batu lemparan berikutnya kena kepala salah satu temannya Romi. Dan ini posisinya ada di depan Romi persis. Jadi Romi melihat ketika batu itu mengenai kepala temannya. Darah langsung mengucur. Batu ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya Romi nggak bisa ngitung. Semuanya kenceng dan semua mengarah ke kepala mereka yang duduk di pinggir bak terbuka itu. Situasi langsung kacau waktu itu. Ada yang jatuh langsung di situ, ada yang pingsan. Dan nggak tahu apakah mereka yang pingsan itu nantinya tewas. Karena Romi berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Dan yang dilihat Romi, ada yang
temennya ini kepalanya sudah sobek lebar. Romi cuma bisa duduk sambil melindungi kepala pakai tangannya. Dan disitulah Romi dengar suara teman-temannya yang minta tolong, tapi kereta tetap jalan. Mereka nggak bisa turun karena kereta masih terus melaju. Dan lemparan-lemparan ini berhenti setelah kereta itu masuk kawasan kebun dan jauh dari pemukiman. Nah, ketika mereka ngecek kondisi, ternyata 4 teman mereka ini sudah nggak bergerak sama sekali. Kepala mereka itu luka parah, darahnya banyak banget. Jadi dinyatakan waktu itu 4 orang meninggal saat itu di atas gerbong barang. 2 di antara yang meninggal ini adalah teman sekolahnya Romi, yaitu Faruk dan Wendy. Romi langsung gemetaran, dia nggak tahu lagi harus gimana. Rasanya tuh kayak benar-benar mimpi ketika ngelihat temannya tewas di depan matanya. Yang lain, termasuk Romi ini, mereka cuma luka-luka ringan. Tapi pemandangan sore itu, sampai cerita ini dibagikan oleh Romi, dia masih kebayang jelas. Kayak seolah-olah itu terekam terus di pikirannya. Jadi bau darahnya, suara teman-teman yang panik waktu itu, dan 4 tubuh mereka yang dibaringkan di pojok gerbong itu masih teringat jelas. Romi nggak bisa lupa momen itu. Dan jenazah 4 teman mereka ini akhirnya dibawa pulang ke Surabaya setelah kereta tiba dan warga sekitar membantu melaporkan ke petugas. Polisi menyatakan bahwa pelakunya masih belum diketahui waktu itu, dan katanya memang sering terjadi di jalur itu ada orang yang iseng lempar. Tapi bagi Romi dan teman-teman yang lain, ini bukan jawaban yang benar dari seorang petugas. Dan sesampainya di kampung halaman itu, ternyata semua orang kampung ini sudah nunggu di luar. Situasi langsung berubah jadi ricuh. Umumnya ibu-ibu yang ada di sana itu nangis histeris semua. Terutama, Romi sempat melihat ada ibunya Faruk dan ibunya Wendy yang sudah benar-benar beliau semua ini histeris. Romi sempat sembunyi karena dia takut dimarahi oleh orang tua Faruk dan juga orang tua Wendy. Tapi akhirnya, atas desakan kakaknya Romi dan juga orang tuanya Romi disuruh untuk tetap datang ke rumah duka sampai teman-temannya ini dimakamkan. Dan setelah itulah Romi menjadi seolah dia ini trauma. Dia sempat nggak keluar rumah untuk beberapa hari setelah kejadian itu. Dan ketika pertama kali dia masuk sekolah setelah peristiwa itu, banyak teman-teman dan juga guru-guru itu yang memandang ke Romi dengan pandangan yang berbeda banget. Dan beberapa hari setelah semuanya selesai itu, hidup Romi benar-benar berubah. Jadi hampir setiap malam, Romi ini juga mengalami kejadian mistis yang nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Romi ini dari kecil nggak terlalu percaya dengan hantu dan yang lain-lainnya. Setiap kali dia mendengar misalnya teman-temannya cerita soal rumah hantu, soal penampakan, Romi selalu nantang ke teman-temannya kalau dia ini berani. Karena memang dia nggak pernah mengalami sendiri sampai dia duduk di bangku SMP. Tapi kejadian inilah yang akhirnya membuat Romi berubah cara berpikirnya. Nah, malam itu, Romi ini tiba-tiba didatengin 2 sosok. Awalnya 2 sosok ini berdiri di pojokan kamarnya Romi. Yang satu itu pakai kaos hitam, jelas banget. Yang satu lagi, dia pakai celana jeans yang robek di bagian lutut. Setelah diperhatikan oleh Romi, ternyata ini adalah sosok 2 temannya yang meninggal itu. Faruk dan Wendy datang waktu itu. Romi sempat kucek-kucek mata untuk meyakinkan. Dan memang itu yang dilihat. Sampai saat itu sebenarnya Romi ini nggak tahu yang mendatanginya ini apakah arwah sahabat-sahabatnya ataukah memang jin atau arwah. Romi nggak tahu hal itu. Yang jelas sosok Faruk dan Wendy ini terlihat nyata di depan mata Romi. Dan mereka nggak ngomong sama sekali. Mereka cuma berdiri di situ, mereka diem. Wajah mereka juga pucet, rambutnya juga masih belepotan darah. Yang satu kepalanya itu masih terlihat retak. Persis ketika Romi ngelihat temennya ini jatuh di gerbong. Dan sejak saat itulah setiap kali Romi ini kalau tidur, dia jadi gampang kebangun. Setiap kali dia melek, sosok Faruk dan Wendy ini ada di situ. Dan dia ini selalu menemani Romi. Romi nggak teriak, dia juga nggak kabur, dia cuma diem sambil merem lagi. Dan dia belum cerita ini ke siapapun juga. Biasanya Romi ini senengnya itu cerita ke kakaknya, soal apapun juga. Tapi soal itu, dia belum cerita ke kakaknya. Sampai suatu malam, Romi ini pernah coba tidur, terus dia ini tutupi kepalanya pakai selimut. Karena dia tahu pasti malam itu, sosok Faruk dan Wendy ini datang lagi. Begitu dia buka selimut di tengah malam, ternyata benar. Ada Faruk dan Wendy yang berdiri di situ, tapi mereka diem. Dan pandangan mereka ini lurus ke arah Romi.
Mereka nggak menyerang, mereka nggak melakukan apapun. Romi nggak pernah cerita ini ke orang tuanya sampai saat itu. Karena Romi sempat berpikir kalau cerita pun, ya mungkin orang tuanya ini nggak akan percaya. Tapi Romi bisa meyakinkan satu hal, bahwa dua sosok yang datang ini adalah sahabat-sahabat Romi, yaitu Farouk dan Wendy. Nah, mereka berdua ini semasa hidupnya memang yang paling sering jalan bareng Romi sejak kelas 1 SMP, yaitu Farouk dan Wendy ini. Dan sejak mereka meninggal di gerbong itu, mungkin mereka masih merasa Romi ada di sana ketika mereka sekarat. Dan mungkin mereka ini mau cerita sesuatu. Sejak kejadian di gerbong barang itu, hari-hari Romi itu terasa aneh. Romi tetap sekolah seperti biasa, tetap dia main bersama teman-teman seperti biasa, tapi pikiran Romi ini nggak pernah bisa tenang. Dia selalu merasa kayak ada yang memperhatikan dia setiap saat. Sosok Farouk dan Wendy ini masih sering datang setiap malam hari. Tapi lama-lama, mereka ini bukan cuma muncul di rumah. Romi pertama kali sadar ketika dia waktu itu pulang sekolah, waktu itu jam 3:30 sore. Jalanan kampung ini rame. Banyak anak-anak kecil yang main layangan di kampung-kampung di gang-gang kecil itu. Romi lewat gang samping masjid. Nah, dari kejauhan, dia sempat ngelihat ada dua sosok berdiri di pojokan gang. Posisinya itu sama seperti mereka muncul di kamar Romi ketika malam hari. Nah, disitulah dia berhenti. Romi ngelihat dengan jelas dua sosok ini berdiri tanpa gerak sama sekali. Romi berpikir, mungkin waktu itu dia salah lihat, karena ini masih siang hari. Tapi semakin dia dekati, makin jelas kalau ini bukan bayangan, ini bukan orang. Nggak ada manusia yang normal, yang berdiri dengan kepala yang berdarah-darah seperti itu. Romi langsung menurunkan pandangan, dia pura-pura nggak ngelihat. Tapi Romi bisa ngerasa bahwa dua sosok temannya ini ngikutin Romi terus, dengan cara yang memandangi Romi terus. Dia jalan terus, ketika sampai Romi ini di rumah, dua sosok ini masih ikut terus. Nah, akhirnya disitulah ketika Romi masuk dalam rumah, dia ceklah ke belakang. Ternyata dua sosok ini sudah nggak ada lagi. Nah, malamnya mereka muncul lagi di kamar dan posisinya masih sama. Sosok Farouk itu selalu dalam posisi berdiri, dan sosok Wendy ini selalu duduk dia. Tapi malam itu ada hal yang baru lagi. Nah, barulah besok paginya, Romi ini masih kepikiran terus. Di sekolah Romi ini mulai nggak konsen. Ketika guru bertanya, Romi nggak bisa jawab karena pikirannya kemana-mana. Ketika teman-teman tanya tentang pertandingan kemarin yang mereka lalui, Romi cuma mengangguk. Sebenarnya dia nggak fokus. Dan ketika jam istirahat, dia duduk di tangga lantai 2. Dari atas itu Romi bisa ngelihat halaman sekolah. Banyak siswa yang lagi main bola di situ, ada yang juga makan jajanan-jajanan. Ketika dia ngelihat ke ujung lapangan, Romi kaget bener. Karena dia ngelihat ada Farouk dan Wendy berdiri di pinggir pagar sekolah. Gak ada yang lain, teman-temannya yang melihat dua sosok ini, karena yang lain juga sibuk main dan juga ngobrol. Tapi Romi bisa memastikan Farouk dan Wendy itu berdiri di situ. Dan mereka nggak gerak. Wajah mereka itu pucat, rambutnya itu nempel di dahi. Yang satu masih pakai kaos hitam, terus sobek di bagian dadanya. Darah di kepalanya itu juga sudah berwarna coklat gelap. Romi langsung turun dari tangga dan langsung masuk kelas dia. Tapi kejadian itulah yang membuat Romi yakin bahwa mungkin dua sosok temannya yang sudah meninggal ini, mereka ini pasti ada sesuatu yang mau disampaikan ke Romi. Nah, mereka ini ngikut terus ketika Romi kemanapun. Akhirnya di malam keberapa Romi lupa. Dia waktu itu benar-benar merasa ketakutan. Dan ini untuk pertama kalinya Romi takut. Tapi malam itu kejadian yang membuat Romi benar-benar panik. Ini benar-benar terjadi. Jadi sekitar jam 2 malam, Romi kebangun karena dia haus. Terus dia buka mata. Dia ngelihat dua sosok temannya, Farouk dan Wendy itu ada di situ seperti biasa, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi ada satu hal yang beda. Jadi waktu itu, Farouk dan Wendy ini posisinya nggak berdiri. Jadi dua-duanya itu jaraknya ini cuma setengah meteran dari kaki Romi, mereka duduk di lantai. Disitulah Romi langsung merinding, karena baru pertama kali itu jarak dua sosok temannya itu sedekat itu dengan Romi. Romi fokus ngelihat ke kakinya, dia berusaha nggak lihat ke wajah dua sosok temannya ini. Dan nggak lama kemudian, sosok Wendy yang kaosnya koyak-koyak itu, yang kaosnya sobek itu, dia mengarahkan tangan ke dadanya, dia buka kaosnya sedikit. Terus di bagian bawah dadanya itu terlihat ada lebam besar yang dulu pernah Romi lihat ketika si Wendy ini jatuh ke gerbong. Nah, dia megang lah lebam itu, si Wendy ini. Terus dia tekan.
Terus akhirnya dia ngelihat Romi, tapi dia nggak ngomong apapun. Romi nggak tahu ini maksudnya apa. Tapi Romi tahu, mereka ini pasti pengen sesuatu dari Romi. Dan sejak malam itu, Romi mulai mengalami teror, bukan hanya muncul sebagai sosok, tapi teror itu mulai masuk ke dalam pikirannya. Malam itu, Romi tidur sekitar jam 9. Badan Romi rasanya capek banget, tapi matanya ini susah merem. Karena dia masih kepikiran dua sosok temannya yang selalu hadir. Akhirnya, nggak lama kemudian Romi ini ketiduran. Tapi waktu itu ketika dia buka mata lagi, posisi Romi ini ternyata nggak lagi di kamarnya. Romi itu berdiri di sebuah halaman yang gelap banget, tanahnya juga lembab, suasananya ini bener-bener aneh. Romi ngelihat di depan itu ada bangunan rumah tua, bangunannya hampir roboh, dinding-dindingnya kayu, warnanya juga kusem. Terus di depan rumah tua itu ada kolam, kolamnya nggak terlalu besar tapi airnya kotor, warnanya juga hijau pekat. Lumutnya itu tebel sampai permukaan kolam kelihatan menggumpal. Romi ngelihat kanan kiri, nggak ada orang lain. Dia coba inget-inget lagi, kapan dia keluar rumah? Tapi Romi nggak merasa dia jalan kemana-mana. Yang dia ingat, dia terakhir dia tidur. Nah, tubuh Romi ini seperti langsung dipindah ke tempat itu. Dan beberapa detik kemudian, sosok Faruk dan Wendy ini muncul. Muncul di samping Romi persis. Jadi mereka itu berdiri deket banget dan tanpa suara. Lagi-lagi mereka nggak ngomong. Terus mereka berdua itu menatap ke arah rumah reot tersebut, rumah tua itu. Nah, sosok si Faruk ini itu menggerakkan tangannya ke arah pintu rumah. Jadi dia kayak nunjuk. Seolah-olah Faruk ini ngasih isyarat supaya Romi ikut masuk. Nah, Romi sempat bilang ke temannya ini, "Duh, aku nggak mau masuk. Ini rumah apa?" Tapi mereka nggak jawab. Nah, akhirnya mereka mulai maju duluan, terus mereka masuk. Romi nggak punya pilihan lain selain dia harus mengikuti teman-temannya tadi. Begitu melangkahkan kakinya masuk, langsunglah tercium bau kamar tua. Bau apek dan juga bau yang mengingatkan Romi dengan rumah lama yang sudah lama sekali nggak pernah ditempati lah. Ada bau-bau debu dan semacamnya. Lantainya itu dari papan kayu. Dan sebagian sudah ada bagian papan kayu yang terangkat ke atas, nyengat istilahnya. Nah, di dalam rumah itu ternyata banyak kamar-kamar. Mirip seperti kamar kos, tapi kondisi pintu-pintunya itu sudah tua semua. Pintunya berjajar rapat, bener-bener kayak gang kos-kosan tua lah. Nggak ada lampu di sana, tapi anehnya, Romi itu tetap bisa ngelihat seisi ruangan. Akhirnya di situ mereka jalan pelan menuju ujung lorong. Terus di tengah perjalanan, salah satu pintu kamar itu ada yang kebuka sedikit. Nah, dari celah pintunya itulah Romi bisa ngelihat ada orang yang duduk di kursi. Dia ini ngadep ke pintu. Romi akhirnya mendekat, dia lihatlah wajah orang itu. Disitulah Romi kaget. Ternyata yang duduk ini adalah Pak John, tetangga Romi dulu. Nah, dulunya Pak John ini adalah penjual ikan cupang di teras rumahnya yang di kampungnya Romi. Nah, orangnya Pak John ini ramah, terutama ketika dia ketemu anak-anak atau ketemu pembeli. Tapi masalahnya Pak John ini sudah meninggal beberapa tahun lalu. Nah, ketika ngelihat Pak John ada di situ, Romi spontan nyapa, "Halo Pak John, iki bener jenengan tak Pak John?" Pak John cuma ngelihat ke arah Romi, pandangannya juga kosong, dia nggak jawab dan nggak gerak sama sekali. Kayak seolah Pak John waktu itu nggak mengenali Romi. Romi akhirnya mundur, perasaan Romi mulai nggak enak. Dan disitulah dia baru sadar bahwa Pak John ini sudah meninggal. Dia sempat mikir, apakah ini rumah bagi orang-orang yang sudah meninggal? Nah, disitulah Faruk dan Wendy ini tetap jalan menuju ke arah tangga. Terus Romi ikut di belakang karena dia takut ketinggalan. Nah, tangga rumah itu curam banget tapi kokoh. Ketika Romi naik, Romi baru sadar bahwa rumah ini bukan hanya terdiri dari 2 lantai. Ketika dia ngelihat ke atas, itu bangunannya menjulang tinggi, lantainya itu banyak banget. Seolah lantainya ini nggak habis-habis, nggak ada ujungnya. Akhirnya waktu itu mereka naik ke lantai 2, terus di lantai 2 itu ada tambahan-tambahan kamar lagi. Nah, di situ ada 3 kamar yang pintunya itu kebuka semua, yang lain tutup semua. 2 temennya Romi, Faruk dan Wendy ini tadi, dia masuk ke kamar masing-masing, tanpa ada suara sama sekali, tanpa ada omongan. Romi akhirnya berdiri di depan kamar yang ketiga, dia bingung. Dan kamar yang ketiga itu kosong, nggak ada orang di dalamnya, pintunya juga masih dalam kondisi yang kebuka. Romi nanya ke temennya ini, "Loh, iki kamarnya sopo rek, kok kosong?" Terus salah satu dari mereka ini nunjuk ke kamar itu. Entah Faruk, entah Wendy, Romi itu nggak inget,
Tapi yang jelas salah satu dari temennya itu bilang, "Loh, iki kamar sing disiapno gawe kon, Rom." Romi langsung merinding di situ. Romi jawab spontan, "Loh, kalian ini kan sudah meninggal, aku gak gelem melok kon, Rek. Aku pengen mulai." Nah, mereka cuma ngelihat Romi sebentar, terus mereka masuk ke kamar mereka masing-masing dan pintunya itu langsung menutup pelan. Romi akhirnya berdiri sendirian di lorong lantai 2 itu, dan beberapa detik setelah mereka menutup pintu, Romi mendengar sesuatu dari kamar yang paling ujung. Ini bukan suara, tapi kayak ada bayangan bergerak di dalamnya. Nah, pintu kamar itu kebuka sedikit. Terus dari dalam kamar ada sosok perempuan tua keluar. Rambutnya itu putih pendek, dia pakai daster lama, wajahnya juga mulai kelihatan jelas, semakin mendekat, semakin dekat. Romi langsung kenal, ini ternyata neneknya Romi, yang beliau juga meninggal sekitar 5 tahun yang lalu. Romi kaget, sampai dia nggak bisa ngomong. Romi mendekat beberapa langkah, tapi begitu Romi hampir sampai ke neneknya itu, sosok neneknya Romi ini langsung ngangkat tangan dan ngelarang Romi maju. Nah, disitulah neneknya Romi ini teriak dengan keras, suaranya itu jelas banget. "Ojo rene, Rom. Ojo melu mbah mulio. Mulio saiki." Nah, Romi berhenti di situ. Dia nggak berani maju lagi. Terus neneknya Romi mendekat satu langkah, wajahnya serius. Beliau nggak senyum sama sekali, padahal biasanya seingat Romi ketika neneknya masih hidup dulu, orangnya ini ramah. Terutama kepada Romi, dia selalu senyum. Tapi waktu itu, neneknya ini nggak senyum sama sekali. Dan beliau itu kayak orang yang panik. Dia bilang, "Mulai Rom, saiki Rom, ojo mandek ini." Dan begitu dia ini bilang seperti itu, neneknya Romi ini, ruangan di sekitar Romi itu langsung kayak gelap total. Dan setelah itulah Romi kebangun di kamarnya sendiri, nafas itu langsung ngos-ngosan. Bajunya benar-benar basah dengan keringat. Dan yang membuat Romi semakin takut, ada lumpur hijau tipis di telapak kakinya Romi. Bau lumutnya itu sama persis seperti bau kolam di rumah tua yang dia singgahi. Nah, dari situlah Romi yakin bahwa yang dia alami barusan ini bukan mimpi. Jadi benar-benar nggak tahu apa ini, yang jelas Romi bukan mimpi karena dia benar-benar nyata. Lumutnya juga masih tertinggal di kakinya Romi. Tapi yang Romi bisa pastikan, mungkin rumah itu adalah tempat untuk orang-orang yang sudah meninggal, karena Romi juga ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal semua. Dan setelah Romi dibawa ke rumah tua itu, hidupnya ini semakin kacau. Setiap dia bangun tidur, badan itu selalu terasa capek. Dia kayak habis jalan jauh sekali, padahal ya Romi ini cuma tidur di kamarnya. Telapak kaki Romi, 2 malam berturut-turut itu selalu ada jejak lumpur yang tipis. Warnanya hijau kayak lumut kolam di depan rumah tua itu. Dan dari situlah Romi ini mulai takut untuk tidur. Ketika Romi tidur siang pun, kadang dia itu mengalami mimpi ini lagi. Tapi anehnya mimpi itu nggak pernah sama. Selalu berubah-ubah. Tapi rumahnya memang tetap rumah yang sama, rumah tua itu. Nah, lokasinya yang selalu berubah. 2 teman Romi yang meninggal, Faruk dan Wendy, itu masih sering muncul. Nah, mereka waktu itu nggak selalu datang tiap malam. Pernah suatu kali, jam 11 siang, Romi melihat sosok Faruk dan Wendy ini berdiri di halaman belakang rumahnya. Kadang, Romi juga pernah melihat Faruk dan Wendy ini berdiri di ujung gang. Dan itu siang hari. Nah, ceritanya waktu itu hari Minggu, Romi duduk di ruang tamu. Dia nonton TV sambil makan mie. Ibunya waktu itu lagi nyapu halaman. Jadi cuma Romi yang ada di ruang tamu. Dan sambil makan itu, dia tuh tiba-tiba ngerasa kayak ada yang berdiri di luar jendela. Dan perasaan itu kayak kuat banget, sampai-sampai Romi ini berhenti makan, dia langsung lihat ke jendela. Nah, di luar jendela, berdirilah seseorang, tapi tubuhnya itu tinggi banget, dia pakai jaket lusuh warna coklat, wajahnya nggak jelas karena tertutup bayangan kusen jendela. Romi mengiranya waktu itu dia ini tetangganya mungkin. Tapi ketika diperhatikan lagi oleh Romi, dia mulai merasa nggak kenal, dan ada perasaan yang nggak enak. Dan yang membuat Romi kaget, 2 sosok temannya Romi, Faruk dan Wendy, ini yang biasanya berdiri jauh, waktu itu dia muncul persis di belakang sosok tadi, sosok yang tinggi tadi. Tapi posisi mereka itu agak mundur, kayak menghindari sosok tinggi ini. Disitulah Romi merasa ini ada yang nggak beres. Siapa sosok tinggi ini? Romi akhirnya bangun dari kursinya, dia mundur ke pintu kamar, dan sosok tinggi itu kayak memiringkan kepalanya sedikit. Gerakan kepalanya itu memang pelan, tapi kayak seolah mengikuti Romi. Pada saat Romi mundur, 2 teman Romi ini juga ikut mundur, Faruk dan Wendy itu. Nah, mereka berdiri jauh di belakang sosok yang tinggi ini. Kayak mereka itu nggak berani mendekat.
Dan setelah mengalami kejadian itu, Romi mulai berpikir ini ada yang nggak wajar dengan kematian 4 temennya Romi. Terutama Faruk dan Wendy. Kenapa kok Faruk dan Wendy ini selalu datang terus? Nah, keesokan harinya, malam itu, sebelum Romi tidur, 2 sosok temennya Romi ini berdiri di pintu kamar. Salah satunya itu mendekat. Waktu itu kalau nggak salah Faruk yang mendekat, dan itu deket banget, jaraknya itu cuma beberapa sentimeter dari wajah Romi. Terus dia ini ngomong ke Romi, Rom, kon ojo cidek-cidek karo sing iku Rom. Kamu jangan deket-deket sama yang itu. Maksudnya menunjuk sosok yang tinggi ini. Setelah itu mereka menghilang. Romi akhirnya waktu itu nggak tidur sampai jam 5 pagi. Akhirnya badan Romi ini cuma dia rebahkan di tempat tidur. Lampu kamar itu masih nyala. Romi coba memejamkan mata sebentar, tapi pikirannya itu masih muter-muter. Dia kepikiran soal sosok tinggi, kepikiran rumah tua, sampai kepikiran 2 sosok temannya yang selalu muncul. Nah, tiba-tiba disitulah badan Romi ini nggak bisa gerak. Jadi dia ini bukan kayak ketindian. Ini beda rasanya. Romi sadar waktu itu, matanya juga masih melek, tapi badannya itu kayak kekunci. Tangan, kaki, semua nggak bisa gerak. Dari pintu kamar, ada sosok yang masuk. Dia jalannya ini biasa, langkahnya stabil ya, kayak orang biasa yang masuk kamar. Ternyata ini Faruk. Faruk itu benar-benar kayak dia masih hidup. Tampilannya nggak serem seperti biasanya dia muncul. Dia juga nggak pucet, nggak berdarah-darah, dan wajahnya juga nggak rusak. Wajahnya ini sama persis seperti waktu mereka masih main bareng waktu itu. Jadi waktu itu Faruk ini cuma pakai kaos oblong. Dan cara jalannya juga agak nunduk. Ini persis seperti Faruk biasanya. Akhirnya di situ dia duduk lesehan di lantai, dekat kasurnya Romi. Romi ini masih nggak bisa gerak. Nah, jaraknya itu cuma setengah meter lah. Romi waktu itu nggak bisa gerak, tapi pikiran Romi ini masih normal. Romi ngelihat Faruk dari sudut matanya. Faruk waktu itu nunduk sebentar, terus dia tiba-tiba ngomong, Rom, tolong bayar no utangku nang Om Yuli, Rom. Aku turun bayar, Rom. Lali aku, Rom. Sesingkat itu. Nadanya tuh kayak orang yang hidup, yang lagi nitip pesan. Jadi kayak bener-bener Faruk waktu itu masih hidup lah. Begitu Faruk ini selesai ngomong, badan Romi langsung bisa gerak lagi. Dan pada saat yang bersamaan, sosok Faruk ini sudah nggak ada lagi. Romi langsung duduk di situ, dia bingung. Dia takut juga, tapi juga merasa ini bukan teror. Ini lebih seperti Faruk itu kayak mau minta tolong. Dan yang dimaksud Om Yuli oleh Faruk ini adalah pengusaha rental PS di dekat rumahnya. Memang Romi dan teman-teman ini sering juga main PS di tempatnya Om Yuli itu. Selain itu memang di situ itu bisa utang. Nah, Romi mikirnya mungkin Faruk ini punya utang ke Om Yuli. Dan karena dia nggak ngerti harus gimana, Romi pun pergi ke kamar kakaknya. Disitulah dia bilang, Mas, aku mimpi ditekani Faruk, Mas. Romi cerita semuanya, dari mulai ketika Faruk datang, terus Romi nggak bisa gerak, sampai pesennya soal utang sewa PS ke Om Yuli. Waktu itu kakaknya Romi ini cuma jawab, ya sudah Rom, kamu bayari aja utangnya Faruk ke Om Yuli. Kalau pesan dari orang yang sudah meninggal itu jelas, jangan ditunda. Sudah, lunasi aja. Nah, Romi cuma ngangguk waktu itu, dan malam itu Romi susah tidur sampai pagi. Terus keesokan harinya, sepulang sekolah itu Romi nggak pulang dulu. Dia sudah dititipin uang oleh kakaknya. Dia langsung jalan ke persewaan PS kepunyaan Om Yuli. Lokasinya itu di pinggir jalan raya dekat warung kopi. Tempatnya itu agak kecil, tapi selalu rame dengan anak-anak yang tinggal di sekitar sana. Kebetulan Om Yuli waktu itu lagi duduk di kasir. Terus Romi masuk dan langsung menghampiri Om Yuli. Romi ngomong ke Om Yuli, Om, Faruk duwe utang piro Om nang sampean Om? Om Yuli langsung kaget waktu itu. Dia ngelihat Romi itu cukup lama. Loh kok kon moro-moro takok utangnya Faruk Rom? Ono opo Rom? Nada suaranya itu heran. Jadi Om Yuli itu kayak bingung lah. Romi jawab jujur. Aku kate bayar utangnya Faruk Om. Om Yuli waktu itu narik nafas panjang. Lah yo kon rute kondi nek Faruk duwe utang. Piro Om utangnya Om? Si aku takok si. Kon rute kondi iki. Aku diimpeni Om. Langsung waktu itu Om Yuli ini kayak bener-bener kaget, dia merinding. Kon diimpeni temen ta Om? Iya Om, aku diimpeni Om. Diimpeni Faruk kon? Iya Om. Nah dari situlah akhirnya Om Yuli bilang, iya Rom anjani arekku duwe utang. Utangnya 20.000, 25.000 rupiah. Romi langsung merokok saku, ada uang 50.000 yang dikasih kakaknya tadi langsung dibayarkan ke Om Yuli. Om Yuli terima, tapi dia masih bengong.
Dia lihat uang itu lama, terus dia bilang ke Romi, "Rom, kamu ini bener tak Rom, mimpi ketemu Faruk?" "Iya Om, beneran Om, gak bohong Om." Akhirnya dari situ Om Yuli percaya, "Ya wis Rom, suwun yo Rom, muga-muga arek iku diterima amal ibadahe. Amin Om." Akhirnya Romi pun pulang. Nah, keesokan harinya pas jam istirahat, semua siswa itu keluar kelas untuk makan. Kantin sekolah waktu itu rame banget, anak-anak berlarian, ada yang rebutan es, ada yang antri gorengan. Nah, ibunya Wendy, almarhum Wendy ini biasanya memang jualan gorengan di kantin. Tapi sejak Wendy meninggal, ibunya itu berhenti jualan sementara. Jadi yang jaga warung gorengan itu adalah buliknya Wendy, adik dari ibunya Wendy. Nah, Romi waktu itu awalnya nggak niat mampir ke warung gorengan itu. Jadi Romi beli bakso di warung sebelahnya. Tapi pas Romi lewat di depan warung gorengan itu, dia langsung merinding. Karena di belakang buliknya Wendy ini, yang lagi goreng-gorengan itu, Romi ngelihat Wendy berdiri di situ. Posisinya ini persis di belakang buliknya itu, tubuhnya jelas terlihat, kepalanya agak menunduk kayak biasanya pas dia lagi malu-malu itu. Bajunya ini sama seperti hari terakhir ketika mereka berangkat bareng nonton bola. Jadi dia pakai kaos putih garis abu-abu. Wendy waktu itu senyum ke Romi. Romi spontan langsung berhenti. Dia lihat lagi untuk memastikan. Di antara kerumunan siswa yang beli gorengan, Wendy memang berdiri di situ. Terus 5 detik setelah itu, Wendy ini menghilang. Romi langsung merinding luar biasa. Romi duduk di bangku dekat bakso sambil dia coba menenangkan pikirannya. Dan setelah bel masuk, siswa kembali ke kelas masing-masing. Pelajaran selanjutnya ini adalah pelajaran kesenian dan kerajinan tangan. Gurunya namanya Pak Mustopo. Pak Mustopo ini orangnya cerewet dan teliti banget. Tapi siang itu, ketika jam pelajaran kesenian ini, Pak Mustopo itu dikabarkan lagi sakit dan beliau nggak bisa ngajar. Jadi beliau pulang cepat waktu itu. Nah, ketua kelas ketika masuk dalam kelas, dia bilang, mengumumkan ke teman-temannya, "Teman-teman kerjakan tugas kerajinan minggu lalu. Pak Mustopo izin sakit." Nah, begitu mendengar kabar ini, langsung kelas itu jadi rame. Ada yang mereka ini kerja sungguhan, ngerjain tugas itu, ada yang ngobrol, ada yang main-main. Nah, Romi waktu itu tiba-tiba ngantuk berat. Padahal sebelumnya dia nggak merasa ngantuk. Jadi Romi langsung sandarkan kepalanya di meja. Dan tanpa sadar, Romi ini langsung ketiduran. Nah, dalam mimpinya itulah Romi melihat suasana kelas ini jadi kelihatan normal. Jadi dia ngelihat suasana kelasnya itu ada anak-anak yang duduk di bangku mereka masing-masing, ada yang bercanda, ada yang lagi motong-motong kertas. Terus di antara mereka ini, Romi ngelihat Wendy itu ada di salah satu bangku belakang. Wendy di situ duduk santai sambil ketawa-ketawa, bercanda dengan teman-teman yang lain. Persis seperti dulu lah. Romi spontan manggil Wendy, "Wen, duduk sini bentar Wen." Wendy noleh waktu itu, senyumnya sama persis seperti dulu ketika Wendy masih hidup. Akhirnya Wendy jalan menghampiri Romi. Sampai di depan mejanya Romi, Wendy bilang, "Rom, aku titip pesenang ibuku ya Rom." Romi jawab, "Pesen apa Wen?" Dia narik nafas kayak dia itu nahan sedih. Terus Wendy bilang, "Tolong sampai nonang ibuku, aku njaluk sepuro yo. Tahun iki aku gak iso menuhi janjiku tadi siswa rengeng siji Rom. Sampai no temen lo yo." Wendy ngomong seperti itu sambil ngelihat ke bawah, ngelihat ke arah lantai. Jadi waktu itu Wendy kayak orang yang masih hidup tapi ekspresinya ini sedih banget. Romi cuma bisa diem waktu itu, dia nggak sempet tanya lebih jauh karena tiba-tiba pandangan di mimpinya itu berubah. Teman-teman yang tadinya kelihatan jelas, satu persatu dari mereka ini kabur. Wajah mereka nggak terlihat, warnanya jadi abu-abu, terus semua yang dia lihat ini berubah jadi seperti asap. Dan disitulah Romi kebangun, dia buka mata, suara kelas itu rame. Siswa di kelas masih ada yang ngobrol, bercanda, kembali seperti awal lagi. Romi sempat bengong beberapa detik sebelum akhirnya dia abaikan itu semua. Romi sempat mikir mungkin ini cuma karena dia ketakutan beberapa hari ini. Tapi waktu itu perasaan Romi ini tetap gak enak. Jadi setelah dia pulang sekolah itu, Romi cerita lagi ke kakaknya. Kakaknya Romi mendengarkan semua cerita Romi dari awal sampai akhir. Dan setelah Romi selesai cerita itulah, kakaknya Romi ini bilang, "Ya wis lu Rom, nek anjane iku pesene Wendy, ki yo kudu disampekno." Romi ngangguk waktu itu. Tapi jujur, Romi masih takut untuk ketemu ibunya Wendy. Karena Romi ingat ucapan ibunya Wendy waktu mereka pas mau berangkat nonton bola hari itu.
ibunya Wendy ini sempat bilang ke mereka semua, ibu gak ikhlas loh yo kon kabeh budal. Artinya di situ ibu nggak ikhlas kalian semua tetap berangkat. Nah, ucapan inilah yang terus terngiang di kepala Romi. Dan ketika di pemakaman itu, Romi bahkan sempat sembunyi-sembunyi. Karena dia nggak mau kelihatan oleh orang tuanya Wendy dan Faruk. Nah, orang-orang bilang sebenarnya ibunya Wendy ini sempat mencari keberadaan Romi. Tapi Romi nggak berani muncul. Padahal belakangan Romi baru tahu, ibunya Wendy ini sudah memaafkan semuanya sejak awal. Jadi beliau nggak ada masalah dengan Romi, dan ibunya ini bilang bahwa ini adalah murni musibah dan sudah takdirnya Allah. Dan karena desakan kakaknya Romi inilah akhirnya, sore itu, kakaknya lah yang mengantar Romi ke rumah ibunya Wendy. Rumahnya itu sederhana sekali, Romi bisa ngeliat waktu itu ibunya Wendy ini lagi duduk di ruang tamu. Begitu Romi masuk, kaki Romi itu langsung gemeter. Dia nggak berani ngomong, akhirnya kakaknya Romi lah yang memulai, Bu, Kilo, Romi kate ngomong sesuatu gitu loh. Nah, ibunya Wendy noleh ke Romi. Nggak tahu kenapa waktu itu mata ibunya Wendy ini langsung berkaca-kaca. Nah, disitulah Romi ngomong pelan. Suara Romi itu hampir nggak keluar awalnya. Terus Romi ini memaksakan, Bu, aku ditekani Wendy, Bu. Wendy titip pesan, Wendy njaluk sepuro, gak iso memenuhi janjinya tadi ranking siji. Begitu Romi mengucapkan itu, ibunya Wendy ini langsung nangis sesenggukan. Beliau nutup wajahnya dan gak lama kemudian beliau berdiri dan langsung meluk Romi dengan erat. Pelukannya itu kuat banget. Dan di tengah tangisannya itu ibunya Wendy ini ngomong, wis le, leren-leren nono, urusan koyok ngene, ojo dibaleni le, wis cukup. Nah, Romi gak sadar dia ikut nangis waktu itu. Dia teringat dengan teman-temannya. Dan pada saat itu Romi merasa dia sudah melakukan yang harus dia lakukan. Tapi di dalam hati, muncul satu hal yang ada di benaknya. Faruk dan Wendy ini ternyata sudah menyampaikan pesannya masing-masing. Dan selama ini, mungkin mereka ini mau menyampaikan pesan itu. Nah, mungkin inilah penyebab setelah Faruk dan Wendy meninggal, Romi masih selalu didatengin oleh sosok mereka. Mungkin masih ada pesan yang belum tersampaikan, dan setelah pesan ini disampaikan oleh Romi, dia berharap semuanya akan berakhir. Dan setelah semua kejadian yang dia alami itu, cara pandang Romi terhadap hal-hal gaib ini mulai berubah. Dan berubahnya itu total. Dulu, Romi mengiranya soal ruh, jin, dan hal-hal yang seperti itu cuma cerita orang-orang kampung atau cerita untuk nakut-nakutin anak kecil. Tapi setelah dia mengalami peristiwa tersebut, dia bisa melihat temannya yang sudah meninggal. Dia bisa melihat Faruk, Wendy, dan dia bisa masuk ke gedung yang aneh itu. Romi nggak bisa lagi bilang bahwa ini semua cuma kebetulan. Romi akhirnya jadi sering belajar soal ruh, soal keberadaan jin, soal alam lain. Tapi semakin Romi ini belajar, dia belajar banyak baca buku, semakin dia mengerti juga bahwa ilmu seperti itu ternyata bisa membuat orang tersesat kalau salah arah. Akhirnya tanpa dia sadari, Romi semakin mendekatkan diri ke agama. Romi mulai belajar sholat tepat waktu. Dia mulai membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap malam habis sholat Isya. Dan Romi ini melakukan ini bukan karena sok alim, tapi Romi cuma takut dengan kematian yang tiba-tiba. Tapi dia belum punya bekal. Inilah yang ditakutkan Romi, dan ini yang membuat dia mendekat ke agama. Tapi walaupun Romi makin dekat dengan agama, hal-hal ganjil itu tetap muncul. Suatu malam, dia tidur lebih awal karena capek belajar. Romi ini mimpi kembali di gedung aneh itu. Dan gedung yang dilihat Romi ini itu kayak gedung yang biasa karena dia sering ke sana. Nah, dari salah satu kamar, neneknya Romi keluar. Neneknya Romi ini kan sudah beberapa tahun yang lalu meninggal. Wajah beliau itu waktu itu tenang, tapi beliau nggak senyum. Nah, dia berjalan pelan menghampiri Romi. Terus neneknya Romi ini bilang, Rom, ibumu harap ngancani Mbak Putri neng kene yo. Rom, ibumu mau menemani nenek di sini. Romi nggak paham maksudnya. Romi mengira itu cuma mimpi biasa. Jadi waktu itu ya dia cuma ngangguk, nggak tahu harus jawab apa. Dan setelah itu, neneknya Romi ini langsung masuk lagi ke kamar dan pintunya tertutup. Romi langsung kebangun dengan perasaan yang benar-benar aneh. Tapi Romi nggak berpikir terlalu jauh. Dia cuma bilang ke diri sendiri, mungkin ini cuma bunga tidur. Ternyata enggak. 2 hari setelah dia mengalami mimpi itu, Romi posisinya ini lagi belajar di sekolah seperti biasa. Jam waktu itu sudah menunjukkan jam 2 siang. Tiba-tiba wali kelas itu manggil Romi keluar. Ternyata di depan kelas ada Pak D-nya Romi berdiri di situ. Wajah Pak D-nya ini sudah tegang.
Romi juga heran, ini kenapa kok Pak D ini datang ke sekolah? Romi langsung ikut Pak D-nya pulang tanpa banyak ngomong. Di perjalanan Romi ini tanya, Pak D ada apa Pak D kok nyebut saya? Pak D cuma jawab, udah pulang dulu Rom. Dan sesampainya di gang rumah, Romi ngelihat orang-orang ini sudah kumpul semua di rumahnya Romi, dan dia juga ngelihat ada bendera palang merah, pertanda ada orang yang meninggal. Dan ada suara orang ngaji di dalam rumah. Romi langsung lari masuk. Dia langsung ngelihat di situ jenazah ibunya yang sudah terbaring di depan ibu-ibu yang lagi ngaji. Keluarga Romi kumpul di ruang tengah. Nah, Romi nggak bisa berdiri, lututnya lemes, dan nggak sadar dia jatuh dan langsung nangis histeris. Disitulah Romi langsung blank. Dia sadar dan dia paham saat itu bahwa kehilangan ibu itu seperti kehilangan semua. Soalnya dia nggak punya harapan untuk hidup. Dan waktu itu dia sempat berpikir sekilas, buat apa lagi hidup kalau tanpa ibu? Tapi di kemudian hari, Romi kembali berpikir bahwa ya inilah takdir. Nggak ada yang bisa merubah takdir. Bagi mereka yang meninggal, ya mereka harus melanjutkan di kehidupan yang selanjutnya. Dan bagi mereka yang ditinggalkan, ya mereka harus tetap melanjutkan kehidupan dunia dan mempersiapkan amal untuk bekal setelah mati. Dan Romi baru sadar, mimpi yang dialaminya 2 hari yang lalu ini bukan mimpi biasa. Itu ternyata adalah sebuah isyarat. Dan neneknya Romi ini benar-benar menjemput ibunya Romi. Malam setelah pemakaman itu Romi nggak bisa tidur, dia duduk di ruang tamu sendirian. Romi ingat kata neneknya Romi di mimpi itu. Dan dada Romi itu rasanya langsung sesek. Dan sejak saat itu, mimpi-mimpi yang seperti ini masih sering datang. Dia masih sering mengalami hal itu. Kadang Romi melihat orang yang sudah lama meninggal itu datang di mimpinya. Kadang Romi juga mimpi dia berada di tempat-tempat aneh yang nggak pernah dia kunjungi di dunia nyata. Tapi Romi nggak terlalu menanggapi hal ini lagi. Dia cuma berpikir semua itu pasti ada batasnya. Dan yang menggenggam batas itu bukan manusia. Romi cuma berpegang pada satu hal, jalan takdir ini tetap kuasa Allah. Dan dalam cerita ini Romi masih keinget almarhum teman-temannya yang meninggal dengan tragis hari itu. Tentang teman-teman Romi yang meninggal hanya karena mendukung tim sepak bola, Romi punya pandangan yang berubah. Menurut Romi, masyarakat Indonesia saat ini belum dewasa dalam menyikapi perbedaan. Beda pilihan presiden bisa jadi ribut dan gontok-gontokan. Beda agama bisa saling hina. Beda supporter klub bola saling benci sampai saling bunuh. Padahal yang beda ini cuma warna bendera dan nama kelompok. Padahal mereka yang tewas ini bukanlah musuh negara. Mereka yang tewas ini bukan penjahat. Dan teman-teman Romi yang tewas hari itu hanyalah anak-anak sekolah, teman main, orang-orang yang harusnya tumbuh besar dan membangun masa depan mereka. Dan karena itulah Romi selalu bilang ke dirinya sendiri, bangsa ini akan bisa maju kalau orang-orangnya sadar. Orang-orangnya harus sadar bahwa kerukunan itu adalah nomor 1. Dan bangsa ini harus sadar kalau kita ini sebenarnya satu bangsa, satu bahasa. Dan kita semua harus sadar bahwa mendukung tim bola ini bukan alasan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan teman-teman Romi meninggal bukan karena sepak bola. Mereka meninggal karena kedewasaan masyarakat kita yang belum sampai pada level kesadaran. Dan sampai sekarang, setiap kali Romi melihat stadion atau mendengar can-can supporter, Romi itu selalu teringat satu hal. 4 teman Romi yang nggak pernah pulang dari perjalanan itu. Romi akhirnya paham kalau hidup itu nggak cuma soal apa yang kita lihat. Ada hal-hal yang nggak kelihatan tapi nyata. Ada kejadian yang nggak bisa dipahami tapi benar-benar terjadi. Dan semua itu bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk membuat kita sadar bahwa manusia ini makhluk yang lemah. Disitulah manusia sebenarnya butuh pegangan. Kita ini butuh arah. Dan arah terbaik itu tetap pada ajaran agama. Dan dari semua kejadian yang Romi alami ini, melihat teman yang sudah meninggal, mimpi bertemu neneknya yang sudah meninggal, sampai kehilangan ibu sendiri yang sebelumnya dia punya firasat, Romi belajar bahwa kematian itu bukan jauh. Kematian itu dekat. Dan karena dekat itulah, hidup harus dijalani dengan benar. Romi semakin yakin kalau mendekat kepada Allah itu adalah jalan yang paling aman. Sholat, baca Quran, jaga hati, ini bukan cuma ritual. Itu adalah pegangan hidup agar kita tidak liar. Dan dalam cerita ini kami juga mendoakan kepada semua korban, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat terbaik dan dihapus segala dosanya.
Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.